Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ersi Saufa Nawang Prasela dari kelas Manajemen Logistik Industri Elektronika 5C. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi syarat sebagai asisten dosen mata kuliah uji kompetensi 3, yaitu Procurement Management. Semoga dengan adanya video yang saya buat ini dapat menjadi pertimbangan untuk para dosen. Di video ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai procurement dan unit kompetensi yang akan dibahas di uji kompetensi 3 ini. Pertama, apa sih procurement itu? Procurement atau pengadaan secara umum merupakan suatu kegiatan untuk memenuhi maupun menyediakan kebutuhan dan pasokan baik berupa barang maupun jasa dengan proses di bawah kontrak maupun secara pembelian langsung untuk dapat memenuhi kebutuhan bisnis perusahaan. Nah, selanjutnya mengenai penjelasan procurement pada proses manufaktur, yaitu memiliki pengertian sebagai suatu kegiatan yang merupakan pengimplementasian atau penerapan dari keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh perusahaan untuk melakukan pembelian barang maupun jasa yang dibutuhkan dan telah diputuskan juga oleh pihak perusahaan bagaimana cara pembelinya dan apa saja proses administrasi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan barang maupun jasa tersebut. Ya, selanjutnya merupakan tugas-tugas dari bagian pengadaan terbagi menjadi dua, yaitu berdasarkan tujuan dan juga secara umum. Yang pertama, berdasarkan tujuan, yaitu yang pertama melakukan proses pembelian barang dan jasa, dan yang kedua menyediakan barang dan jasa dengan harga yang wajar, berkualitas, dan terkirim tepat waktu. Kemudian yang kedua secara umum, tugas-tugasnya itu yang pertama merancang hubungan yang tepat dengan supplier supaya pihak perusahaan dan juga pihak supplier dapat berkomunikasi secara lancar dan pengadaannya juga dapat terlaksana secara lancar. Yang kedua, memilih supplier. Di memilih supplier ini, pihak perusahaan perlu memilih supplier yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan oleh perusahaan supaya dalam proses pengadaan tidak akan ada yang namanya masalah-masalah ataupun kekurangan nantinya. Yang ketiga yaitu memilih dan mengimplementasikan teknologi yang cocok, yaitu kita harus memilih teknologi mana yang cocok untuk proses pengadaan ini. Kemudian memelihara data item yang dibutuhkan dan juga data supplier, kemudian melakukan proses pembelian, dan yang terakhir mengevaluasi kinerja supplier. Evaluasi kinerja supplier ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui apakah di proses pengadaan selanjutnya kita akan memilih supplier tersebut lagi atau kita harus memilih supplier yang baru. Selanjutnya, tujuan pengadaan. Pengadaan juga dilakukan dengan beberapa tujuan. Antara lain, yang pertama, mempertahankan kualitas dari material. Hal ini dilakukan supaya kualitas dari material yang digunakan tetap sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan di awal, sehingga pelanggan pun yang sudah pernah membeli produk akan tetap setia menggunakan produk karena kualitas kita tetap terjaga. Kemudian yang kedua, membeli material dengan harga wajar dan kualitas serta servis yang memadai. Dalam proses pengadaan, tidak ada patokan khusus apakah harga dari material yang dibeli itu harus mahal maupun harus murah, karena harga yang patut dipilih adalah harga yang wajar sesuai dengan kualitas yang ditawarkan dan juga servis yang disediakan oleh pihak supplier tersebut. Hal ini berkaitan dengan kualitas material dan biaya. Kenapa? Karena agar biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu tidak sia-sia dan kualitasnya pun setara dengan servis dan harganya. Nah, yang ketiga yaitu optimasi persediaan. Optimasi persediaan ini dilakukan supaya inventory atau persediaan yang ada di perusahaan itu tetap sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh konsumen, sehingga kedepannya di dalam perusahaan tersebut tidak akan ada yang namanya overstock maupun low stock. Yang keempat yaitu menghindari waste, duplikasi, dan obsolescence. Hal ini berkaitan dengan biaya, kualitas, dan juga optimasi persediaan yang telah dijelaskan sebelumnya. Menghindari waste itu maksudnya adalah menghindari adanya sampah atau limbah dari material atau barang jadi yang tidak terpakai. Maka dari itu perlu dilakukan adanya optimasi persediaan agar persediaan-persediaan yang ada di perusahaan itu sudah sesuai sehingga tidak akan ada lagi waste dan juga tidak akan lagi ada biaya yang perlu dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Kemudian menghindari duplikasi maksudnya adalah menghindari adanya stok barang atau material yang double.
Hal ini juga memerlukan adanya optimasi persediaan, sehingga biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pun lebih sedikit karena tidak ada barang-barang yang double. Ini kan bisa menyebabkan biaya penyimpanan lebih tinggi, biaya perawatan lebih tinggi, dan kemudian yang terakhir itu menghindari obsolescence. Artinya menghindari adanya keusangan dari barang-barang. Hal ini juga berkaitan dengan adanya waste dan duplikasi. Adanya obsolescence ini disebabkan dari barang-barang yang tidak digunakan dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, pihak perusahaan sebisa mungkin melakukan identifikasi barang-barang mana yang perlu dikeluarkan lebih dulu atau digunakan lebih dulu supaya tidak terjadi keusangan dan nantinya malah menyebabkan waste atau sampah. Kemudian yang kelima, mempertahankan posisi kompetitif perusahaan itu dengan kualitas yang dimiliki. Pihak perusahaan harus mempertahankan posisi kompetitif perusahaan supaya perusahaan tetap memiliki nilai-nilai sendiri bagi pelanggan maupun kompetitornya. Kemudian yang keenam, analisis availabilitas dan biaya pengadaan material. Analisis availabilitas ini maksudnya pihak perusahaan perlu melakukan analisis ketersediaan dari material utamanya. Hal ini diperlukan berkaitan dengan optimasi persediaan yang telah dijelaskan sebelumnya agar material-material yang ada di perusahaan yang dibutuhkan itu tidak mengalami overstock maupun low stock yang mana nantinya akan mempengaruhi juga biaya pengadaan material utama. Kemudian yang terakhir yaitu mencari material baru yang memungkinkan dilakukan peningkatan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Nah, hal ini itu pencarian material baru atau komponen yang baru itu perlu dilakukan jika perusahaan ingin meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Misalnya, awalnya perusahaan memerlukan komponen A untuk kegiatan A dan juga komponen B untuk kegiatan B. Nah, hal ini bisa dipersingkat atau diefisiensikan jika perusahaan dapat menemukan komponen C yang dapat digunakan untuk kegiatan A dan B tersebut. Nah, hal ini akan mengurangi variasi dari komponen yang ada di gudang, yang akan juga berpengaruh dengan berkurangnya biaya penyimpanan, biaya perawatan, dan juga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan karena pihak perusahaan hanya perlu melakukan pembelian satu barang untuk dua kegiatan tersebut, dan juga pihak perusahaan hanya perlu melakukan sekali pemesanan untuk memenuhi dua kegiatan tersebut. Seperti yang telah diketahui, pengadaan tidak hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan barang saja, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan jasa. Jenis-jenis pengadaan terbagi menjadi 4, yaitu pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi, dan jasa lainnya. Yang pertama, pengadaan barang, yaitu merupakan pengadaan dalam bentuk barang yang diperlukan oleh suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dari perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua, pekerjaan konstruksi merupakan kegiatan pengadaan berupa pekerjaan konstruksi, misalnya pembangunan gedung, pembangunan kantor, pembangunan jembatan, maupun instalasi listrik dan lainnya. Kemudian yang ketiga, jasa konsultasi. Ini merupakan jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir, misal jasa konsultasi pembuatan gedung, kemudian jasa konsultasi interior, dan lain-lainnya. Kemudian yang terakhir, jasa lainnya ini merupakan jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan, misal jasa penyedia layanan kebersihan maupun jasa layanan servis barang-barang elektronik. Di mata kuliah uji kompetensi 3 ini akan ada beberapa unit kompetensi yang akan dibahas mengenai manajemen pengadaan, yaitu berdasarkan Australian Government Department of Education, Employment and Workplace Relation. Ada 3 unit kompetensi yang akan dibahas, yaitu yang pertama, perencanaan pengadaan, yang kedua, implementasi rencana pengadaan, dan yang ketiga, monitor kinerja pemasok. Yang pertama, perencanaan pengadaan, yaitu elemen yang pertama adalah menafsirkan persyaratan pengadaan, yaitu pihak perusahaan perlu menafsirkan atau mengidentifikasikan persyaratan-persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan proses pengadaan tersebut. Kemudian yang kedua, setelah diidentifikasi persyaratan-persyaratannya, maka pihak perusahaan juga perlu merencanakan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan di
pada proses pengadaan tersebut, sehingga pada saat proses pengadaan tersebut sudah dilakukan, maka pihak perusahaan akan melakukannya secara rentet atau secara berurutan berdasarkan rencana kegiatan yang telah dibuat. Kemudian yang ketiga, mengembangkan rencana pengadaan. Jadi, dari rencana kegiatan pengadaan yang telah dibuat, pihak perusahaan perlu mengembangkan rencana pengadaan supaya perencanaan pengadaan itu dapat berjalan dengan lancar. Kemudian yang kedua, implementasi rencana pengadaan. Setelah rencana pengadaan itu dibuat, kemudian pihak perusahaan perlu mengimplementasikannya. Yang pertama, mengidentifikasikan persyaratan pembelian. Pihak perusahaan perlu mengidentifikasikan syarat-syarat apa saja yang diperlukan untuk proses pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhan barang maupun jasa. Kemudian yang kedua, menentukan sumber pembelian atau yang biasa disebut dengan supplier atau pemasok. Pihak perusahaan perlu menentukan supplier atau pemasok mana yang dapat memenuhi kebutuhan baik berupa barang maupun jasa sesuai dengan yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan. Kemudian yang ketiga, cek biaya, yaitu maksudnya pihak perusahaan perlu mengecek apakah biaya yang perlu dikeluarkan atau biaya yang ditawarkan dari pihak supplier ataupun pemasok apakah sudah sesuai dengan perencanaan biaya yang telah ditentukan oleh pihak perusahaan. Jika misalkan biayanya sudah sesuai antara kedua tersebut, maka perlu dilanjutkan. Yang ketiga itu, kemudian yang keempat adalah membeli material. Karena syarat-syarat pembeliannya sudah diidentifikasi, kemudian sumber pembelian atau supplier yang telah ditemukan, biayanya juga sesuai, maka yang perlu dilakukan selanjutnya adalah melakukan pembelian tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu monitor kinerja pemasok. Nah, jadi hubungan antara supplier dengan perusahaan tidak sampai hanya di melakukan pembelian saja, tetapi pihak perusahaan juga perlu mengelola kontrak kerja antara pemasok dan perusahaan. Hal ini supaya pada saat proses pengadaan, jika misalkan salah satu dari kedua belah pihak tersebut melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran, nah hal-hal tersebut sudah ditegaskan sebelumnya di kontrak-kontrak yang sudah ditetapkan. Nah, hal ini perlu banget dikelola supaya tidak ada miskomunikasi antar kedua belah pihak. Kemudian dokumentasi lengkap juga diperlukan supaya misalkan dari kedua belah pihak tersebut terjadi sesuatu atau terjadi kesalahan. Nah, hal ini kan juga diperlukan dokumentasi untuk bahan sebagai bukti. Nah, kemudian tidak ada di unit kompetensi ini, tetapi ini juga sangat diperlukan, yaitu mengevaluasi kinerja pemasok. Hal ini juga sudah disebutkan sebelumnya. Mengevaluasi kinerja pemasok ini sangat diperlukan karena sebagai pihak perusahaan itu perlu menentukan apakah di proses pengadaan proses pengadaan nantinya pihak perusahaan tersebut akan menentukan supplier itu lagi sebagai pemasok atau pihak perusahaan perlu mencari supplier yang baru karena kinerja dari pemasok tersebut masih kurang bagus. Nah, kurang lebih ini penjelasan saya mengenai procurement atau pengadaan dan juga unit kompetensi yang telah disebutkan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.